Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang ada. Semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami melihat tanda-tanda zaman yang terjadi di sekeliling kami. Sebelum itu terjadi, Engkau sudah mengingatkan kami. Terlebih pada siang hari ini Tuhan, kembali Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, selamatkan umat-Mu. Selamatkan kami semua Tuhan. Masukkan anak-anak-Mu ini di dalam kapsul darah Yesus. Beri kekuatan ya Bapa untuk selalu mau di dalam pelukan-Mu. Tinggal di dalam firman-Mu dan melakukannya. Dan itulah yang menjadi terang di dalam kehidupan setiap kami. Dan menyelamatkan umat-Mu semuanya. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami yang letih lesu dan yang berbeban berat. Bawa kami yang selama ini hanya setengah hati mengikuti Engkau. Bawa kami Tuhan yang hanya datang ke rumah-Mu apabila kami sebagai satu pelarian. Tetapi kami mau Tuhan selalu ada di dalam pelukan-Mu. Mari ya Roh Kudus, cengkeram setiap kami pada siang hari ini. Biarlah urapan yang baru menjadi bagian dari setiap pendengar yang setia di rumah-rumah mereka. Dan juga bagi jemaat yang Engkau kasihi. Kami mau belajar Tuhan. Karena Engkau tidak menginginkan kematian rohani ada di dalam setiap anak-anak pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Yang percaya dan siap untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan Yesus mengatakan amin. Shalom yang terkasih, saya percaya walaupun apapun ya, walaupun apapun siapapun baik pendengar maupun jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di dalam rumah Tuhan, pasti kita akan menerima sesuatu yang baru daripada Roh Kudus. Ada amin? Haleluya. Amin ya, amin yang terkasih. Ya. Terima kasih kepada setiap jemaat ya yang mau setia kepada Tuhan Yesus. Upahmu besar di surga kalau kita mau melakukan sabda firman Tuhan. Amin. Jadi kita datang bukan cuma kita mau duduk dan sebagai pendengar atau sebagai turis, tetapi kita mau belajar, meresapi, menerima apa yang pesan daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, hari ini kita akan belajar semuanya ya yang terkasih, baik pendengar maupun jemaat dikasih Tuhan Yesus. Apa itu kematian rohani? Saya percaya ya yang sudah mengenal dan sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, yang sudah dibaptis, pasti dia mengerti siapa juru selamat di dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Jadi arti daripada kematian rohani itu adalah terpisahnya hubungan kita ya dengan Tuhan akibat dosa. Ya, kalau kita berbuat dosa, kita acuh, kita berani baptis, tetapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita hidupnya kering, hanya mengikuti dunia, hanya menikmati apa yang dagingnya suka. Ya, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi melalui doa, pujian, penyembahan, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Maka Anda dan saya itu mengalami kekeringan rohani. Dan kalau kekeringan rohani kita teruskan, maka itu akan menjadi kematian rohani. Nah, sekarang kita lihat penyebab utamanya apa ya? Ya, kok tadi dibilang hanya karena pemisahan tadi antara kita dengan Tuhan akibat dosa. Jadi saudara dan saya berbuat dosa, maka terputuslah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah yang menjadi penyebab utama kematian rohani kita. Karena kita jatuh di dalam dosa. Ya, apapun. Oh, saya nggak pernah bunuh orang, Bu Pendeta. Saya nggak pernah ngerampok. Saya nggak pernah mencuri. Yes. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita masukkan, meresap apa-apa yang negatif dari dunia ini, terjebak dengan persahabatan dengan dunia, itu sudah dikatakan permusuhan dengan Allah. Lah terus gimana Bu Pendeta, wong saya masih hidup di dunia? Yes, saudara dan saya masih hidup di dunia. Tapi pegang akan satu hal. Dunia ini pendengar dan jemaat bukan rumah kita. Amin.
saudara dan saya dikelilingi oleh serigala-serigala. Oleh karena itu, kalau Anda dan saya ketemu yang boten-boten di dunia ini, ketemu sesama teman di pekerjaan yang jahat lah, yang usil lah, yang iri hati, okay. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan sampai kita larut dengan tingkah laku mereka membawa Anda dan saya jatuh dalam dosa. Amin. Ya, ayo yang terkasih. Ya, kita kalau berbuat dosa akan terjadi satu hubungan yang terputus dengan Tuhan. Doa-doa kita tidak terjawab atau tidak ada damai sejahtera lagi karena kita dengerin gosipnya orang. Kadang-kadang kalau orang iri hati, dia itu bisa mengeluarkan kata-kata yang negatif untuk membuat saudara dan saya itu jatuh. Gak gereja-gerejaan, gak ketemu-ketemuan sama orang, gak apa-apa, aku gak minta makan dia. Bener gak? Ada gak yang ngomong gitu? Karena apa? Karena sakit hatinya. Ya, ayo kita belajar. Jangan sampai kita mati rohani. Ya, yang terkasih. Ya, jadi apa tanda-tanda dalam kehidupan kekristenan Anda dan saya itu kalau kita mati rohani? Yang gimana Bu Pendeta mati rohani itu? Ya, ayo kita mau pelajari Wahyu 3 ayat 1 sampai ke 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Saya percaya ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan tadi pada duduk di sini, kan gak ngantuk kan? Pada waktu nubuat dikatakan. Kalau Anda membaca surat daripada Wahyu 3 tadi, 1 sampai 3 tadi, bukankah ini klop dengan nubuatan tadi? Apa derap genderang tadi? Berawas-awas dan berjaga-jagalah. Ayat 4 sampai ke 6. Apa itu tadi? Obor yang diberikan di tangan kita. Saya kalau ingat kayak gitu tuh, aduh, bisa tubuh saya ya. Tuhan itu kok luar biasa gitu loh. Memberitahukan sesuatu. Dan kalau Anda yang datang pada minggu yang lalu, nubuat apa yang terjadi minggu lalu, dan sudah terjadi. Seorang jemaat mengingatkan saya, pastor ingat, pastor udah menubuatkan ini. Dan persis itu terjadi. Yang terkasih, berhati-hatilah. Berhati-hatilah kita melangkah. Tidak ada kata-kata Tuhan yang tidak digenapi. Dari buah-buahnya engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, nubuat atau lu buat. Ya, camkanlah itu. Dan hari ini, ya, tema khotbah kematian rohani. Ayo, selidiki hatimu dan hatiku. Jangan sampai kita ditegur seperti jemaat di Sardis. Engkau kelihatannya hidup, nak. Engkau kelihatannya engkau mencari aku. Engkau minta dibaptis, engkau minta dekat sama aku. Tapi sebenarnya hatimu kosong. Pendengar yang setia, di mana hatimu?
Hatimu kosong, apakah hatimu melekat kepada Bapamu, Tuhan Yesus Roh Kudus, atau hatimu melekat kepada glamurnya dunia? Mau sampai kapan yang terkasih? Mau sampai kapan? Ya, jangan seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Nggak nyadar. Ya, sedemikian rupa. Ya, semuanya tertulis. Jemaat di Sardes ini luar biasa. Dia dipuji-puji sama semua orang. Hebatlah. Jemaat di Sardis luar biasa. Jemaat di Sardis pengikut Kristus. Ya, yang everything is the best buat jemaat di Sardis menurut penilaian daripada sesama mereka. Tetapi bagaimana apa yang Yesus katakan? Tadi kita udah baca kan? Justru penilaian Yesus dan penilaian manusia itu berbeda. Contoh, kita selama ini tahu ya, gereja-gereja megah, gereja-gereja yang ribuan, gereja-gereja yang luar biasa, pastornya dengan jet set helikopter, kalau pelayanan dengan helikopter, dengan pesawat terbang kiri kanan ya, orang melihat baru mendengar suaranya, itu loh gereja sana tuh hebat ya, wow, semua berduyun-duyun itu. Oh, gereja yang itu gak ada orangnya. Oh, itu gereja di kampung kok. Itu gereja apa? Itu bukan gereja, itu asal-asalan. Nah, penilaian manusia. Tetapi apakah yang Yesus menilai di dalam keadaan kita yang berani mengaku sebagai anak Tuhan? Siapakah engkau dan saya? Luar biasa, kemana-mana menggebu-gebu. Ya. Dan tetapi dalamnya mati rohani. Berapa banyak orang tukang show off. Saya harus berani berbicara akan hal ini yang terkasih. Genderang sudah di mana-mana untuk mengingatkan siapa engkau, siapa aku. Bukan firman Tuhan untuk menghakimi. Saya tidak ada hak untuk menghakimi gereja lain atau jemaat lain atau siapapun. Tuhan hanya mengingatkan siapa dirimu, nak. Apakah engkau itu betul-betul anakku dengan semangat yang berapi-api di dalam dirimu? Engkau hidupmu luar biasa, hidupmu terbakar sedemikian rupa, tapi hatimu kosong. Hatimu mati. Tahu firman Tuhan? Tahu. Melakukannya? Nanti dulu. Nah, biarlah Tuhan yang menilai hidupmu dan hidupku. Benar, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Buat apa engkau dipandang sebagai selebriti hebat di kalangan kelompokmu? Buat apa kita dipandang luar biasa hebat di dalam segala apa yang engkau miliki, profesor, dokter, apapun yang engkau hadapi? Tapi hatimu kosong, tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Engkau tahu firman Tuhan, tahu. Kejadian sampai Wahyu, tahu semuanya. Melakukan, I don't know. Dari buah-buahnya kita akan tahu. Ya, yang terkasih, firman Tuhan hanya untuk mengingatkan. Tuhan memberikan saudara dan saya kehendak bebas. Terserah kita mau melakukannya atau tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus semuanya ya dan amin dan tidak ada yang tidak digenapi. Oleh karena itu berawas-awaslah. Ya, terlebih waktu berjalan terus. Ya, mari yang terkasih. Apakah kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam dirimu dan diriku? Apakah engkau setiap hari menghadapi pekerjaanmu di kantor itu sudah rumit atau di dalam pergaulanmu dengan sesama? Engkau harus mempraktekkan apa yang engkau sudah pelajari di dalam firman Tuhan. Sehingga engkau dan saya menjadi satu kesaksian yang hidup. Ya. Bukan kita anak Tuhan yang merasa dan sudah kenyang puluhan tahun. Ya, sedemikian rupa makan firman Tuhan. Tetapi tidak ada satu yang kita lakukan. Jangan kita menjadi Kristen bunglon. Dengan sangat amat terpaksa saya katakan ini. Why sampai dikatakan Kristen bunglon? Bunglon itu kalau di tempat pohon, di dahan warnanya coklat, sekalipun dia warnanya krem atau apa,
dia jadi coklat, bener gak? Bunglon itu kalau ada di atas daun, dia ada di situ, dia jadi hijau juga. Ya, dimanapun dia kalau ada di tanah, kita nggak lihat, dia jadi hitam juga. Nah, ayo koreksi. Biarlah firman Tuhan ini menempelak kita. Bukan untuk menghakimi. Saya tidak punya hak untuk menghakimi pendengar maupun jemaat yang terkasih. Karena Bapak pendengar, Bapak jemaat, sama-sama Bapakku. Kalau saya menghakimi jemaat, lah Bapaknya lihat loh. Bapaknya lihat lah, kok kamu menghakimi itu dia juga anakku. Nah, ayo yang terkasih. Siang hari ini, koreksi masing-masing. Di mana posisi Anda dan saya. Ya, jadi di dalam Wahyu 3 tadi pada ayat pertama dan kedua, coba ditayangkan. Itu adalah panggilan rohani yang membangunkan untuk kita-kita yang tertidur. Untuk kita-kita yang setengah hati. Untuk kita-kita yang kering. Gak ada semangat aku ke gereja lah. Itu aja. Yang dilihat cuma pastornya terus. Bosen aku lihat pastor ini. Aku mau ganti lihat cari rupa yang lain. Tuhan kasih kehendak bebas. Gak apa-apa yang terkasih. Gak apa-apa. Saya tidak pernah mau memaksa. Ya. Yang penting hatimu dan hatiku itu melekat kepada Tuhan Yesus. Dan melakukannya. Percuma Anda punya 5 surat baptis. Mengakui bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Tetapi adakah firman dalam hatimu dan dalam hatiku? Dan terlebih adakah kita ini sebagai pelaku akan firman-Nya yang terkasih? Ya, ada orang jelas hafal dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu yang terakhir. Hafal semua ini. Ya, seperti salon pas nempel di sini. Ayatnya semua. Tapi gak ada yang dilakukannya yang terkasih. Dan ini menjadi bisa dinilai oleh orang lain. Dari tutur katamu, dari sikap hidupmu, dari perbuatan kita sehari-hari. Gak perlu kita bela diri. Gak perlu. Ya, semuanya itu jelas terjadi. Amin yang terkasih. Ya, sampai dikatakan, bangunlah. Kalau ada yang letih lesu hari ini datang ke rumah Tuhan. Kalau ada maybe yang di rumah, engkau capek. Engkau sudah patah semangat, masalahmu bertubi-tubi, engkau mengalami kekeringan rohani. Tapi melalui firman yang kita pelajari di siang ini, bangun ayo nak, bangunlah. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati di dalam spiritmu dan dimanapun. Kalau engkau rajin membaca firman Tuhan dikatakan, bulu yang terkulai tidak akan aku patahkan. Sumbu yang pudar tidak akan aku padamkan. Orang lain tidak perlu tahu rahasiamu, rahasiaku. Gak perlu. Tapi mata daripada Bapamu di surga. Dia yang melihat setiap air matamu. Dia yang selalu melihat jeritan hatimu. Kalau engkau lagi disakiti. Kalau engkau lagi ditindas. Kalau engkau lagi di-reject. Kalau engkau merasa tidak berdaya. Ada sepasang mata yang terkasih. Dan itu adalah mata Tuhan Yesus yang selalu mengampuni Anda dan saya asal kita bertobat. Lihat 2 penyamun di kayu salib. Yang satu bilang apa? Yesus, kalau engkau ke surga, ya, jangan lupakan aku. Mau dia mengikut Yesus, tapi yang satu gak mau. Jadi apa yang terkasih? Pendengar yang setia dan jemaat. Pilihan ada dalam tanganmu dan tanganku. Amin. Haleluya. Ya. Karena Tuhan itu tahu. Tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Artinya apa yang terkasih? Artinya kita ini tidak ada yang perfect. Sekalipun kita orang tua. Kita punya anak kan. Anak kita berapa? Misalnya 5. Anda mau cari dari 5 anak ini yang tidak punya salah? Gak ada. Tetapi sebagai orang tua selalu memiliki hati maha pengasih, maha pengampun. Menutupi satu dengan yang lain. Tahu anak yang gede begini, anak yang tengah begini, anak yang kecil begini. Dan sebagai orang tua apa? Wisdom. Tahu ini berapa ini tahu karakternya.
Oleh karena itu mintalah roh Allah bertahta di dalam dirimu. Bangun pagi, ucapkanlah syukur. Dan kemudian berkata, Tuhan hari ini aku mau Engkau berjalan bersama aku. Berikan aku hikmat untuk aku berkata-kata, untuk aku menghadapi segala pekerjaanku, untuk apa yang harus aku selesaikan. Aku butuh tuntunanmu Roh Kudus, supaya aku tidak salah melangkah. Berapa banyak Anda dan saya lost control di dalam berkata-kata, benar? Nah, tanpa kita sadari, kadang-kadang spirit me, I, mine itulah yang mendominasi hidup kita. Aku yang benar. Aku yang paling kaya. Aku yang paling pinter. Dari semua saudaraku, aku yang paling jago. Dari dalam gereja, aku yang the best. Pastornya aja kalah. See? Tapi ingatlah, yang itu kok ingat semua. Gak usah dihafal, ingat. Tapi firman Tuhan. Ada yang satu temannya yang joke, bercanda. Ayo buka kitab Abraham, ini begini-begini. Cuari sampai bingung. Nah, ada enggak? Kalau Anda pembaca firman Tuhan yang rajin, biar sampai kapanpun Anda tidak ketemu kitab Abraham ya. Tapi Anda ketemu siapa orang yang namanya Abraham. Betul. Nah itu loh. Ayo checking. Koreksi diri masing-masing. Ya. Jangan sampai Tuhan Yesus menilai Anda dan saya itu mati rohani. Kering rohani. Jangan percaya himbauan sekelilingmu. Jangan percaya pujian-pujian sekelilingmu. Nothing. Maybe kita direndahkan oleh sesamamu. Asal bukan Tuhan yang merendahkan hidupmu dan hidupku. Ada haleluya? Luar biasa yang terkasih. Ayo kita mau lanjut terus. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang dia bernama David McCasland berkata, banyak orang mendapatkan jadwalnya setiap hari. Ya, pada pagi hari dia sudah berbicara kepada Tuhan, berdoa, ya, dan tetap berjaga-jaga apa yang harus dilakukan. Melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi mereka itu merasakan, tahu firman tahu. Tapi untuk melakukannya, beban, Bu Pendeta. Kalau saya itu baca firman Tuhan terus disuruh melakukan, itu beban. Loh, kok jadi beban gimana? Lah coba Bu Pendeta baca. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Loh, saya ya enggak mau loh. Udah sakit yang satu kok dikasih lagi yang lain. Betul lah betul. Tapi ingat, firman Tuhan bilang apa? Barang siapa mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Ini bukan letter luck kalau kita itu ditampari orang, enggak. Ya, tetapi mungkin ada kata-kata yang menyakitkan. Ada kata-kata yang menjelekkan, gosip atau kita ditolak, di-reject ya, sedemikian rupa. Ya, tapi mari yang terkasih, siapkan hatimu. Setiap bangun pagi, masuklah di dalam hadirat Tuhan. Masuklah di dalam kapsul darah Yesus dan minta Roh Kudus yang selalu memberikan roh hikmat, marifat, dan wahyu yang dari Tuhan. Maka perjalanan Anda dan saya akan mengalami kebesaran-kebesaran kuasa Tuhan. Makanya ya anak-anak Tuhan tuh tidak mau praktek. Gak mau bayar harga. Doanya nunut. Sorry saya harus ngomong. Doanya nunut. Baca firmannya nunut. Di gereja ngantuk. Ayo ngomong. Ya. Saya mau menyadarkan lah ini loh yang membuat kematian rohani sayang. Gimana ya caranya ya? BCF sebentar lagi 26 tahun loh. Bagaimana ujian kepada gembalanya? Up and down. Roller coaster. Benar? Secara mata jasmani kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan yang melekat, melebihi perangko, lari. Ngapain? Babak belur. Tidak gundul selamat. Berapa setiap hari rontok rambut? Ya, demikian Anda dan saya.
Engkau diproses di tengah keluargamu, suami diproses, istri diproses, menghadapi anak-anak diproses, menghadapi pekerjaan diproses. Selama kita ada nafas hidup di muka bumi, kita hidup di dalam proses pembentukan Tuhan. Dan orang yang dibentuk sakit, tapi kita dibakar seperti emas murni. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus yang menjemput saudara dan saya dan mengatakan, hai hambaku yang setia. Saudara mau dibilang hamba yang setia? Go through yang terkasih. Ikuti firman-Nya. Ya. Sekarang pertanyaan saya lagi mau tanya. Apa yang Tuhan Yesus menilai hidupmu dan hidupku? Ayo. Jangan nilai orang lain terus. Rumput tetangga lebih hijau itu yang dinilai terus. Mobilnya tetangga yang begini begitu itu dinilai terus. Ya, rumput tetangga. Apapun, istri tetangga, suami tetangga, anaknya tetangga, semuanya tahu jelas. Oh, anaknya yang paling kecil begini. Oh, anaknya nomor 1 begitu. Oh, itu kakeknya saya kenal. Oh, itu lebih dari kakeknya yang zaman Belanda saya tahu. Loh, kalah CNN. Ada atau ada? Ayo ngaku. Ayo, bukan waktunya yang terkasih. Derap-derap tadi yang seperti itu. Ingat, lihat diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Ya, jangan sampai kita dinilai oleh Allah. Kamu hidup, tapi sebetulnya kamu bilang jadi anakku, tapi spiritmu mati. Jangan sampai kita dinilai sedemikian rupa. Ya. Dan kita akan lanjut di sini kita melihat Amos 5 ayat 21 sampai 23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Yang terkasih, yang ngomong bukan Bu Pendeta loh ya. Nanti Bu Pendeta keluar dimarahin. Atau dia ngomong, pendeta bisanya ngulitin orang. Pendeta biasanya cuma ngeritikin. No, bukan my problem, bukan urusan saya. Saya cuma melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini firman yang berbicara. Engkau memberikan korban yang luar biasa, korban bakaranmu, korban persepuluhanmu, korban apapun. Tapi kalau hatimu dan hatiku tidak disunat untuk kita mengutamakan Tuhan, semua pelayanan kita itu zero. Saya heran kadang-kadang tuh sampai takut, serem. Ada anak Tuhan, itu kalau ngomong berbicara itu, apalagi kalau beda pendapat, itu sumpah serapah kebun binatang keluar semua. Waktu pacaran kok berani loh. Saya sampai bingung. Waktu pacaran itu I love you pangkat berapa? Kalau di pelajaran dulu matematika di sekolah. Ya aljabar atau apa itu zaman saya dulu sekolah. Pangkat berapa waktu itu loh. Kok punya kata-kata dibuka dari kamu. Saya mau lihat itu. Kalau semua yang jemaat maupun pendengar yang setia. Ada enggak kamus itu gimana kata-kata? Ya. Yang kita keluarkan itu so sweet yang luar biasa. Sampai yang dipelet itu matanya jadi hijau. Saya harus berani ngomong kayak gini. Jadi buta. Ya. Jomblo-jomblo saya mau kasih tahu. Pasang kendali di hidupmu. Buka pikiranmu, buka mata, buka telinga, buka hati sebelum engkau menikah dan sebelum engkau menetapkan siapa pasanganmu. Daripada engkau seumur hidup jadi sansat, jadi sumpah serapah kebun binatang. Better you alone with God. Betul? Karena begitu banyak yang saya hadapi. Orang-orang yang konseling sedemikian yang ada cuma air mata, air mata, air mata. Pastor saya sudah kebacot dong, sudah punya anak loh lah. Lah udah gimana? Kita tidak bisa mengubah orang lain. Harus tahu itu. Gak mungkin Anda dan saya untuk mengubah orang lain. Gak mungkin pendeta juga mengubah karaktermu, karakter pendengar. Tidak mungkin. Yang ada apa?
hati saya sendiri yang harus saya jaga. Supaya saya tidak tergilas dengan segala apapun yang ada di luar kehidupan saya. Demikian juga Anda yang jomblo-jomblo. Sampai mereka trauma. Gak perempuan-perempuanan. Gak laki-lakian. Gak apa-apa. Semua yang laki itu semua harus pakai daster loh. Bingung saya. Nilai sendiri. Kalau sampai dikatakan yang laki suruh pakai daster itu loh. Yang perempuan pakai baju koboi. Bingung enggak? Bu Pendeta enggak bisa ngomong apa-apa. Ya Anda sendiri yang menilai. Amin. Ya, jika kedagingan itu mendominasi hidup kita, maka kita akan mati secara rohani. Keep it. Tanda petik. Ya, hati-hati yang terkasih. Ya. Ayo kita baca Amos 5:24 sampai 26. Tetapi biarkanlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ya, semua sudah tertulis loh firman Tuhan. Tinggal Anda mempraktekkan. Ini firman ini tak baca, ini buat aku. Mawas diri buat diriku atau gimana? Ya, yang terkasih. Sekali lagi saya mau mengatakan. Koreksi diri masing-masing. Jika hidup kedaginganmu itu mendominasi hidupmu setiap hari, maka kita pasti sudah akan mengalami kematian rohani. Lah pilihan di tangan kita semua ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi sekarang saya mau tanya, pendengar yang setia yang mendengarkan khotbah, saya nggak pernah urusan orang mau subscribe, nggak subscribe. Karena saya tidak ngikuti konten. Saya cuma menyebarkan apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk diberikan kepada sesama yang mau mendengar firman Tuhan. Jelas di dalam firman-firman yang kita baca di sini yang terkasih. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Karena ini kita hidup di dunia ini bukan rumah kita. One day kita pulang ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan saya berkali-kali mengatakan, nah perjalanan kita ini sekarang dengan deru-deru, derap-derap yang seperti itu, kita perjalanan ini naik ke atas. Kalau perjalanan Anda dan saya itu naik ke atas, berat yang terkasih. Tetapi kalau engkau melibatkan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku, engkau akan merasakan pelukannya, engkau akan merasakan gendongannya. Seberat apapun yang kau hadapi di muka bumi, engkau tidak akan merasakannya. Amin. Ya, ini yang harus praktek. Ada orang akan banyak menentang saya apa yang saya katakan ini. Enak aja kalau ngomong. Jalani Bu Pendeta kalau seperti apa yang Bu Pendeta ngomong. Jalani kan Bu Pendeta belum ngalami seperti saya loh. Saya mau katakan sebagai anak Tuhan hidupnya mengalami sampai lebur siro. Karena di dalam peleburanmu, di dalam engkau saat jatuh di dalam jurang yang paling dalam, di saat harga dirimu sudah habis, sudah dihina, sudah diludahin orang, sudah ada apapun, itulah waktunya. Sampai hati kita, hidup kita itu sudah paling the end of your life. Yesus datang menggendong kita yang berseru-seru terus ke sana. Bagi mereka yang sudah mengalami di poin tersebut, engkau gak akan tertarik glamornya dunia. Engkau gak akan tertarik yang namanya yang apapun jebakan-jebakan dunia, gak ada. Yang ada cuma maunya setiap hari, setiap jam punya hati buat orang lain. Menangis juga dengan orang yang menangis.
Sedih juga bagi mereka yang mengalami kesedihan. Mau menggendong mereka semua, tapi tangannya kok ya cuma 2. Ya enggak bisa. Sering kali saya menghadapi itu dan setiap hari. Ya, selama 1 minggu ini juga pelayanan begitu amat padat dan luar biasa bersama Tuhan. Engkau akan melihat keajaiban yang terkasih. Engkau akan melihat keagungan kuasanya di luar nalarmu, di luar kemampuanmu, di luar apa yang kau bisa angkat. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya ada. Ini loh yang saya mau jemaat pendengar mengalaminya. Ya, tapi banyak orang tidak berani bayar harga, nggak mau. Nanti saya akan bersaksi. Nanti. Ya, mari kita lanjut. Di dalam Matius 23 ayat, di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 3. Tadi sudah? Oh, oke. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang beluang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejudanan. Ayo kita koreksi diri. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Firman udah ngomong. Bu Pendeta, firmannya udah ngomong. Jangan diulang-ulang lagi. Saya udah tahu. Nah tuh. Tapi kalau Anda tahu firman Tuhan berkata apa, kalau engkau rajin baca firman Tuhan, katakanlah firmanku kepada anak-anakmu berulang-ulang. Baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau berjalan. Firman Tuhan harus diulang-ulang. Ya, tetapi untuk apa? Untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita mati rohani, jangan sampai kita kering rohani, jangan sampai kita tertidur. Kita akan digiles oleh sistem daripada dunia ini. Mawas diri yang terkasih. Mawas diri. Ya, sedemikian rupa. Ya, pakaian kalau kita itu yang Tuhan memberikan kita baju yang kudus. Ya, kehidupan yang kudus sebagai anak Tuhan itu tercemar pada saat kita kompromi dengan dunia. Ayo koreksi diri. Ya, enggak usah lihat bajunya orang lain. Enggak usah lihat perilakunya orang lain. Biarin. Ya, tapi kita, saudara dan saya, kalau engkau melihat betapa Bapamu yang di surga itu, sekalipun engkau hidup simple, enggak punya apa-apa, don't worry. Tuhan akan mendandani kamu. Seperti bunga di padang ini loh, lihat bunga ini kan. Cantik kan? Lihat saya. Bukan sombong, gak beli. Tuhan yang mendandani yang terkasih. Tapi yang saya menghimbau, hiduplah dengan Tuhan Yesus. Gak usah takut. Ya, semuanya ndak usah ikut-ikut glamornya dunia. Kalau engkau bersama Tuhan Yesus, dandanan daripada Tuhan lebih berbahagia hatimu. Engkau boleh pakai baju yang luar biasa glamornya. Di sini diamond 5 karat, di sini diamond 10 karat, di sini emasnya gandul. Lihat kan? Pernah baca ndak? Saya lihat ada fotonya itu, orang baru pulang dari Dubai. Jalannya sampai kayak sapi. Karena badannya dikasih emas. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya tidak kuat jalan. Ya sedemikian. Apa gunanya? Kemarin saya, cerita. Keluar sedikit dari rel. Ke kuburan. Ya, ke makam kemarin itu. Hati saya hancur. Saya nangis di kuburan tuh. Saya melihat semua itu. Makam di sebelah kiri kanan saya. Dan kebetulan ada 2 cucu bersama saya. Yang satu hatinya persis seperti saya. Dia very soft. Dan pada waktu lihat yang seperti itu saya berdoa. Bagi mereka yang ada besar sekali pakai semen. Saya tanya sama orang yang jaga di situ. Itu berapa isinya? 8 katanya. 8 orang tuh di situ. Ada lagi yang di sini. Dan ada lagi yang di pinggir jalan yang terkasih. Di pinggir jalan kalau engkau turun dari mobilmu, engkau bisa menginjak makam mereka.
Ya, ada kelasnya. Bayangin, ayo. Kalau yang namanya makam manusia, makam di dunia ini punya kelas. Saya mau tanya, kelas saudara dan saya di mata Tuhan di mana? Ayo. Kelasmu dan kelasku di mana? Apa yang mau di pinggir selokan? Or bahkan justru di dalam selokan? Atau engkau mau di gunung? Engkau bisa melihat panorama yang indah bersama Tuhan. Yang Dia akan menyambut engkau pada waktu engkau pulang. Kedua tangannya diulurkan kepadaku. Hai engkau hambaku yang setia. Kejarlah ini yang terkasih. Hidup simple di dunia, but engkau kalau punya inner beauty di dalam dirimu. Hatimu yang begitu indah buat Tuhan dan buat sesama. Yang buat sesama ini loh, ada enggak? Ada orang tua kalau ngajarin anaknya mulai dari kecil loh ini. Ya, saya tahu sendiri nih. Kamu kalau punya makanan jangan kasih temanmu ya. Kalau kamu berani kasih makanan ke temanmu, besok gak tak kasih makanan kamu. Dari kecil anaknya sudah didoktrin seperti itu. Kalau mama kasih kamu yang sedemikian, kalau papa kasih kamu yang sedemikian, bukan untuk temanmu ya. Yang terkasih, ayo koreksi diri, bukan mengkritik orang. Kalau engkau mengajarkan something dasarnya kepada anakmu, kepada keluargamu, engkau sudah salah. Hidup anakmu juga akan tercemar. Karena apa yang engkau dan saya miliki bukan milik kita yang terkasih. Bukan milikmu pendengar yang setia. Kita nggak punya apa-apa zero. Sekalipun apa yang saya pakai ini nanti tidak bawa ke surga enggak. Ya ayolah. Nggak punya apa-apa. Pure heart. Inner beauty-mu. Itu yang Tuhan mau lihat. Supaya kita nggak mati rohani. Jelas kalau orang sudah kompromi sama dunia, pasti mati rohani. Bukan menghakimi. Yang ada cuma me, I, mine. Datang ke gereja, sapa semua. Sopo pendeta. Udah gendut, udah terus apa segala macam. Saya nggak lihat. Tuh. Gereja saya ada di puncak gunung sana. Keurusan hatimu yang Tuhan lihat. Amin. Yang terkasih. Ya, ayo kita mau lanjut. Jangan kehidupan kita tercemar karena Anda dan saya kompromi sama dunia. Ya, ayo Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Dicemarin oleh siapa yang terkasih? Oleh dunia, pendengar yang setia. Ayo koreksi diri, ya. Kita jangan sampai tergilas oleh dunia yang seperti ini, ya. Jadi di dalam kehidupan perilaku kita orang lain yang bisa menilai. Kita tidak bisa memuji diri sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang memuji saudara dan saya, ya. Kalau kita selama kita hidup di dunia ini kita melakukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, itu juga sudah mati rohani. Aku loh Bu Pendeta, kok ngomong gitu terus sih? Memang aku punya ini, punya ini, punya ini. Suamiku punya perusahaannya 100. Rumahku di atas gunung gitu ada berapa ribu. Bu Pendeta mau, ayo kita retreat di sana. Lah kira-kira kepingin nggak? Nah, ayo. Ya, jangan mengikuti dunia. Ada seorang yang bernama Cheung, ya, namanya singkat Cheung. Dia membuat sebuah buku yang bernama 100 Cara Menjadi Orang Baik. Dia nulis itu, gimana caranya menjadi orang yang baik. Penulis ini tidak memperhatikan bagaimana dia hidup secara rohaninya, tetapi dia mempunyai filosofi. Kalau aku berbuat baik kepada satu dengan yang lain, itu adalah satu yang sangat indah di dalam kesehatan jasmani, sosial, apapun, ya.
Jadi itu adalah membawa kita memiliki damai sejahtera kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, baik kepada sesama, apa yang kita lakukan kepada sesama itu juga kita melakukan untuk Tuhan loh. Betul? Firman-Nya bilang apa? Apa saja yang kamu lakukan untuk hambaku yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Jadi semua apa yang kita baca dan kita dengar, ya, mari kita mau melakukan semua apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu cuma kebaikan. Teguran-teguran untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, orang bisa hidup ramah kepada saudara. Orang bisa sweet lips dalam hidupmu dan hidupku. Tapi lihat, ada apa di balik sweet lip? Ada apa di dalam keramahannya? Kadang-kadang orang yang bersikap demikian pada waktunya dibakar di dalam api akan nyata tahu persis siapa dia. Bukan untuk menghakimi, untuk mawas diri. Hati-hati yang terkasih. Jaga dirimu sendiri, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Amin. Ya, sedemikian. Jadi, janganlah kita memuliakan diri sendiri. Ya, apa yang engkau baca dan engkau terima dari firman Tuhan, lakukanlah itu. Ya, dan Yesus sendiri juga menyerukannya. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin yang terkasih, saya tidak membahas ini lebih dalam. Sebab kalau saya membahas ini lebih dalam akan lebih panjang lagi next time ya. Jadi firman-Nya sudah ditulis di sini apa yang saudara dan saya harus lakukan. Ya, banyak orang yang berlagak tahu. Tahu semua. Ya. Sampai di mana? Aku lihat usus 12 jarimu di sini. Aku lihat itu jantungmu itu yang sebelah kiri besar, yang sebelah kanan kecil. Loh, tahu semuanya, berlagak tahu semuanya. Padahal tidak tahu apa-apa. Hati-hati yang terkasih. Dan tidak perlu mengkritik orang lain. Yang penting, look yourself. Bagaimana hidupmu dan hidupku. Ya, Martin Luther King berkata, ya, jika kau tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kau tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tetapi sebagaimanapun, tetaplah maju. Ya, inilah yang Martin Luther katakan. Nasihatnya ini sangat sesuai bagi pelari maraton dan orang Kristen. Saudara tahu kalau lihat perlombaan lari maraton, gimana orangnya? Apa give up di tengah jalan? Ya kalau give up ya berhenti, nggak lari terus. Udah nggak kuat, tapi maju lagi, maju lagi, maju lagi. Maybe di dalam engkau dan saya berjalan mengikuti arus daripada kehidupan rohani kita menuju kepada Tuhan. Kita juga mengalami itu. Ada proses kehidupan, ada merasa letih, lesu, ada merasa boring. Itu lagi, pendetanya sama lagi. Ya, apapun yang dikotbahin itu lagi ya, bosen kupingnya. Nah, ya. Sedemikian rupa. Tapi ayo yang terkasih, kita mau belajar. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Ya, banyak kita dikikis melalui salah paham, melalui kata-kata yang keliru, ya. Tetapi untuk mencapai kepada kesempurnaan itu, kita harus tetap maju. Maju terus, berlomba, perlombaan berakhir sampai pada satu hari kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Yaitu pada titik poin di mana ajal akan menjemput saudara dan saya. Ya, sedemikian rupa. Dan penantian itu tetap kita harus menjaga iman kita. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, firman-Nya ngomong, supaya perjalananmu selamat. Ya, sedemikian rupa.
Dan kita juga melihat ya yang terkasih di dalam Wahyu 3 ayat yang keempat sampai ke-6, lebih bisa ditayangkan. Itu Tuhan juga menulis di sini janji bagi kita yang menang. Ya, ayo koreksi diri, saudara dan saya menang enggak? Wahyu 3 ayat 4 sampai 6. Ya, sedemikian. Bagi mereka yang setia menjaga kekudusan, ya, itu Allah menjanjikan jaminan keselamatan yang pasti. Ayat 4 sampai 6. Ya, diberi apa? Jubah putih. Ayo kita baca dah bersama-sama. Ayat 5, oke? Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang terkasih kembali pada ayat 5. Siapa yang mau menang? Ya. Ayo, kita semua mau menang, ya. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dan nama saudara dan saya tidak akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Saudara dan saya ini semua punya kitab kehidupan yang terkasih. Dan Tuhan sendiri yang akan mengaku namamu dan namaku di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Dan inilah yang menjadi himbauan saya. Dan inilah yang menjadi mimpi-mimpi indah saya. Di mana setiap saudara pendengar yang setia dan jemaat, kita bisa di dalam pelukan Tuhan pada waktunya kita dipanggil pulang. Ada amin yang terkasih? Camkanlah firman Tuhan ini. Jadi kehidupan saudara dan saya di dalam mengikuti Tuhan seperti seorang pelari maraton. Ya, go through yang terkasih. Go through, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Tantangan banyak. Ya, maybe di saat lari kakinya kena paku. Pada waktu kita lari kita kesambet, kepleset lah. Ya, tapi ayo, yang jatuh bangun lagi. Dan di setiap pergumulanmu adalah awal mujizatmu. Keep it. Semua. Ya, enak nih yang ngomong ya. Bu Pendeta enak kalau ngomong. Setiap pergumulan nanti nunggu mujizat loh. Karena apa yang terkasih bisa ngomong? Ngalami. Sakit enggak Bu Pendeta? Sakit. Nunggu itu paling enggak enak. Bener apa bener? Nunggu itu paling enggak enak. Apalagi kalau mauku. Tuhan kapan kau jawab doaku? Tuhan, I wait, aku menunggu Tuhan. Tapi keep it dengan iman yang teguh. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Luar biasa yang terkasih ya. Hari ini kita sudah belajar apa itu kematian rohani. Ayo koreksi diri masing-masing. Dan pertanyaannya, apakah saudara dan saya sedang mengalami masa kekeringan rohani? Ayo, baik pendengar maupun jemaat, ada enggak yang kering rohaninya? Ya, maukah saudara dan saya membangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan? Bersekutu senantiasa dengan Tuhan itu kuncinya supaya kita enggak mati rohani. Ya, dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Ya, yang kedua, sebagaimana dikatakan, setelah kita belajar akan firman Tuhan ini, tentang kematian rohani ini, apakah komitmen kita? Pendengar maupun jemaat, apa komitmen kita? Apakah Anda mengambil satu tindakan, aku gak mau lagi kering rohani, aku gak mau lagi mati rohani, aku mesti bangun, aku mesti bangkit, aku mesti bergandeng tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Adakah komitmen seperti itu supaya kita tetap kuat dan tetap hidup bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya? Ya, luar biasa. Dan sebagai ayat emas, Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin yang terkasih. Ya, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Ayo koreksi diri. Ya, minggu yang lalu ada orang konseling kepada saya. Bagaimana saya bisa mengatasi istri saya yang kegemarannya hanya melihat dan menonton film drama.
Nanti kalau ndak drama India, drama Korea. Nanti kalau ndak ada drama Korea, drama India, drama saya dengan keluarga. Jadi ada aja drama di dalam rumah. Yang jomblo berani menikah ndak? Kalau Anda berani menikah, Anda harus siap dengan drama. Ndak tahu drama yang bagaimana. Tapi hendaklah mawas diri karena saya mau diberkati semua jemaat. Ya, dengan berkat-berkat kasih anugerah Tuhan. Ada amin? Ya, haleluya. Ya, sungguh luar biasa. Yang terkasih, milikilah kerendahan hati. Karena kalau hidup Anda dan saya ada kerendahan hati, pasti firman Tuhan itu berkuasa dalam dirimu. Pasti firman Tuhan itu akan engkau lakukan. Ya, ayo. Hari ini kita sudah mempelajari untuk Anda dan saya tidak mati rohani. Tidak mengalami kekeringan rohani. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Janganlah kami sampai mengalami kekeringan rohani. Janganlah sampai kita mengalami kematian rohani. Firman-Mu sudah berkata ya dan amin Tuhan. Bahkan Engkau sudah menyediakan Tuhan hal-hal yang luar biasa. Seperti apa yang Engkau tadi katakan di Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 5 dan 6. Bahwa Engkau sudah memberikan kami sesuatu yang indah yang akan Kau berikan apabila kami senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, hamba berdoa secara khusus. Biarlah bagi mereka yang mengalami keletihan rohani, mengalami kekeringan rohani, bahkan kematian rohani mau bangkit kembali. Melalui pengurapan kuasa Roh Kudus mendengar firman ini, kita dibangunkan karena tidak ada keselamatan di muka bumi ini selain di dalam nama Yesus. Dan selain berada, kita mau melakukan firman-Nya dan hidup di dalam pelukannya setiap hari. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami kekurangan kesehatan. Dimanapun mereka berada. Baik mereka berada di dalam rumah. Baik mereka berada Tuhan di rumah sakit atau di mana saja. Hamba mohon Tuhan Kau mendengar ceritanya. Maybe dia seorang diri Tuhan. Maybe keluarganya tidak dapat mengurus atau tidak dapat merawat. Biarlah kuasa Roh Kudus dan para malaikat surgawi mengepung, mengelilingi, melindungi. Bahkan kuasa darah Yesus mampu memberikan mujizatnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Apabila hati kami begitu dingin untuk melihat sesama kami yang mengalami kelemahan. Apabila hati kami cuek untuk melihat penderitaan orang lain di dalam kesakitan. Ampuni ya Tuhan. Tapi kami mohon cengkeram setiap kami agar memiliki kasih Bapa. Karena apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai ya Tuhan. Sehingga kami mampu tersadar untuk mau menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keberadaan kehidupan ekonomi mereka. Tuhan kami percaya Engkau Jehovah Jireh. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Pelihara juga anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu. Engkau akan bukakan jalan, Engkau akan bukakan terobosan ya Tuhan. Dan satu firman yang boleh tertanam di dalam setiap mereka yang membutuhkan perubahan, terobosan finansial. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ampuni kalau kami selalu memandang ringan firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga hamba berdoa bagi mereka yang mengalami kondisi sosial, baik di tengah keluarga, antara suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Tuhan Engkau tahu perkataan-perkataan mereka, Engkau tahu sikap hidup mereka. Curahkanlah kasih Bapa Surgawi agar mereka bisa mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Agar mereka bisa merasakan kasih-Mu. Bahwa satu pengampunan besar kuasanya untuk memulihkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan untuk jam doa pada siang hari ini dan firman-Mu yang menggugah hati kami semuanya. Agar tidak ada yang mengalami kematian rohani. Terlebih di akhir zaman seperti ini. Kami mau semua baik pendengar dan jemaat berada di dalam pelukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kuatkan tekad kita setiap hari. Untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Dan hidup saudara dan saya akan menjadi berkat.
tidak akan mau untuk mengalami kelemahan rohani, tetapi kita mau maju berapi-api, menerima berkat khusus dari surga melalui kebangunan rohani yang dimana saudara dan saya ditetapkan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sesama umat yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.